الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله Alhamdulillahi رب rabbil العالمين alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Nasta'in. اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط الذين Alladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني warzuqni فهما fahma. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. Alhamdulillah kita coba dilihat peragaan itu halaman 16. Kita dilihat Pak Pri, Ya, di sini ada diungkapkan mufrad dan jamak. ini Mudzakkar Salim ya. Jadi kalau Mudzakkar Salim. ya sementara dilihat sini mudzakkar bentuknya ya. Pada saat di sini mukmin, kemudian ada jim, biasanya seperti itu Bukan kan. muminun Berarti itu. jim berikutnya itu artinya jim jamak ya. Inisialnya jim, huruf jim. Dan ini di kamus-kamus yang lama juga seperti ini. Di kamus yang lama itu ada huruf jim, berarti jamak. Kemudian kalau Pak Pri baca, coba Pak. Yang dua itu apa Muminun, tuh? muminun itu. Terus, Jamaknya muminuna, terus, mukminina. Jadi terus. mukminuna itu yang rofa, mukminina itu yang jer. Kalau tidak salah gitu ya. Bukan hanya jer saja, satu lagi apa? Of on nasab. Ya, nasab. Alhamdulillah. Itulah Pak Pri ya. Jadi kita lihat ini yang rofa dan yang nasab ataupun yang jer kan gitu. Kalau yang paling enak kalau udah miminya jer dulu lah, ofat dulu lah ya. Tapi yang nasabnya jangan dilupakan. Sama ya. Hah? Sama ya. Yang bawah juga sama. Sekarang kita explore kata waktu mukminin kan, kemudian ini kan tadi dibilang muzakkar, muannasnya apa kan gitu ya. Muannasnya kita Mukminatun. udah harus paham. Mukminatun. Kemudian mukminatun jamaknya apa kan gitu. Mukminatan. Mukminat. Mukminatun. Tambah alif. Ya, ingat kamar butohnya berubah menjadi alif dan Ya. tak biasa Nah, atau tak maftuha. maftuhah. Itu juga penting. Mukminatan, mukminatan ya. Mukminatun. Kemudian Mukminat. kalau mukminun itu terus selain itu mukminun. Kalau mukminatun yang jer ini kan kita bicara jamak. Mukminatun bendangkan dengan mukminatun. Mana? Mun. Pak Widodo mut. Pak Widodo. Assalamualaikum Pak Widodo. Waktu mukminun dan mukminin kan gitu ya. Berarti mukmininnya nasab dan khofat. Sekarang jamak dari muannas salim mukminatun. Makanya pada saat mukminatun mukminatun waktu jamaknya apa? Mukminatun kan gitu ya, harus panjang. Kalau bilang mufrad mukminatun. Mukminatun seperti itu. Kemudian pertanyaannya kan di sini mukminin itu nasab dan khofat.
Jadi mukminin. Kalau untuk muannas salimnya apa tuh tadi tuh? Mukminatin. Mukminatun, mukminatin, mukminatannya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pak Bagio ada nggak tannya? Mukminatan. Pak ini Widodo. Mukminatannya ada nggak? Mukminatan ada nggak? Ini kalau catatan saya yang musana ya, musana. Musana itu ada mukminatani. Ya itu kita nggak kalau yang musana itu kita tidak diungkapkan. Kenapa? Karena gampang, tinggal ani dengan aini gitu aja. Jadi makanya di sini yang diungkap di buku ini jamak dan mufrad gitu loh. Nanti kita belum mengembangkan ke sana, tetapi yang saya minta pada saat jamak itu kan ada bentuk nasab, bentuk rofa, nasab dan khofat. Sekarang yang pada saat yang rofa sudah diungkap mukminatun itu jamaknya. Sekarang yang pertanyaannya Pak Widodo, kalau khofat dengan nasabnya seperti apa? Dari mukminatun tadi jamaknya apa itu? Kalau khofatnya seperti apa? Mukmini, mukmin, Itu rasanya pernah saya share ya itu. Tasrif isim Nah, itu. iya. Bapak makanya ini harus kita titeni. Pernah di-share sama Pak Pri. Kalau itu kan ingat, Mukmini, kalau mukminatun kan jamaknya apa kalau rupanya Pak Wid? Mukminatun. Jadi mukminuna. ini yang mukminatun. Mukminatun itu mufrad jamak. Dan itu jamak. Siapa? Mufrad. Mufrad. Berarti kan Mukminatun. perlu jamak. Jamaknya Iya. apa? Mukminatun. Nah, mukminatun. Artinya tak marbutoh dipecah, ya kan gitu ya. Ya. Jadi alif dan ta maftuhah. Kan itu baru yang ropa. Karena kan dari kita dari mukminatun. Pada saat ada yang mukminatin seperti gitu kan, yang mufradnya mukminatan dan mukminatin yang kasrohnya, dia jamaknya apa? Seperti apa? Kita nggak menanya musananya dulu nih, enggak, tapi jamaknya. Kan tadi kita belajar mufrad dengan jamak. Jamaknya apa yang mukminatun? Mukminina. Perhatikan, kalau udah mukminatun, apa hurufnya nggak akan berubah ke yang lain nih. Hati-hati Pak. Kalau Oh, mukmin ini jamaah aja, muannas salim, mudzakkar salim. Di situ dilihat di lembar halaman. Mukminuna terus mukminuna, mukminatan, enggak, yang ini mukmin, dibaca aja Bapak ya, halaman 16 dibaca tolong ya. Baca halaman 16. Coba. mukminit, mukmin, mukminuna, Enggak, dibaca mukminina, dulu mukminun. Pertama mukminun, coba tolong dibaca. mukminun, Terus jamaknya itu jim itu jamak, tanda jim itu tanda jamak Pak. mukminuna, Mukminuna. Terus satu lagi mukminina. mukminina. Kenapa tadi muannas Pak Widodo bilang mukminin? Ini terkacau dengan ini loh catatan saya kok. Ini Oke. kan dari Oke, ini udah dikasih muslimatun. tahu. Ini Muslimatun dikasih ini loh. tahu ya. Yang Ya, ya. jamak mudzakkar itu seperti begini. Oh ya ya. Sedangkan barusan kan kita suruh ganti. Begitu juga di sini contohnya muslimun, muslimuna, muslimina. Dia ada yang muslimina, begitu juga mukminina. Ternyata itu untuk yang nasab dan khafat ya, untuk Wafat yang A maksudnya. dan yang I gitu loh.
Kapan khofat? Kalau dia ada jar majrur. Kapan nasob? Kalau dia sebagai maf'ul kan gitu ya. Ya. Seperti gitu. Tuh, misalkan anzuru ila mu'minina. Aku melihat ke orang-orang mukmin itu kan gitu. Boleh seperti itu. Jadi dia sebagai maf'ul. Bukan anzuru aku melihat ilah. Kalau ilah sih udah jelas. Anzuru kalau begini. Anzuru ila mu'minina boleh. Tapi kalau nggak ada ilah. Anzuru mu'minin. Jadi dia langsung sebagai objek. Anzuru mu'minina juga. Tapi dia di situ sebagai fathah. Nasob. Karena objek. Kalau pakai ilah. Karena ada huruf jar. Jadi dia tetap juga khofat. Kan gitu, seperti gitu ya. Dia harus tetap khofat. Nah yang gini-gini harus diunjamkan. Pada saat dia itu mu'minatun. Berarti kan dia itu mu'annas. Jamaknya mu'annas apa? Mu'minatun. Nah sekarang mu'minatun itu berarti kan dia rofa. Pertanyaannya yang khofat dan yang nasobnya itu apa? Seperti apa kan gitu loh. Monggo Pak Wid. Latihannya harus nulis dulu ini kayaknya, Pak. Ya nulis dulu Iya. boleh. Ya nulis dulu lah supaya nggak hilang. Pak Pri, kalau Pak Pri udah tahu Pak Widodo, Pak Bagio belum bisa karena masih di jalan. Mu'minan. Mu'minan ya. Mu'minatun itu jamaknya. Mu'minatun. Tinggal di kalau ada huruf jar jadi dia mu'minah apa? Mu'min. Pelan-pelan aja jangan gemerungsung itu. Mu'minah. Kalau ada ada huruf jar. Mu'minah. Lil mu'minah apa tuh? Tanda yang terakhirnya apa? Tan apa tin? Tin. Mu'minatin. Ya, perhatikan waktu jama itu seperti itu memang. Waktu mudzakkar salim mu'minuna, mu'minin. Berarti nggak ada yang mu'minan gitu kan, nggak ada ya. Begitu juga yang ini nih. Mu'minatun, mu'minatin. Sekarang yang nasobnya apa? Jamaknya Mu'minatun. Itu yang rofa. Rofat. Pak Widodo paham ya yang mana yang untuk rofa nanti untuk. Jadi yang rofa ya tentu namanya rofa itu bunyinya un. Kalau yang namanya kasroh itu bunyinya in. Kan gitu. Itu yang jar. Kalau yang jer, yang kasroh ataupun khofat. Ada lagi kalau yang nasob. Nasob an. Ya, an itu untuk mufrad saja, untuk jama nggak ada dia an. Oh gitu. Itu yang harus diyakini. Ini kita berarti dia mu'mina. Kalau yang nasobnya apa? Kalau nggak ada an berarti mu'mina. Mu'mina. Tin, ya. Oh, Jadi tin itu sama, ya. Yang mu'minatin untuk nasob dan untuk mu'minatin untuk nasob dan untuk khofat sama. Coba Pak Widodo dihunjamkan dulu ya. Mu'minatun, mu'minatin, mu'minatin. Jadi bunyiin yang dua-duanya tuh.
yang yang Mukminatun, mukmini, mukminin, mukminin, mukminatun, mukminat, mukminin. nah Pak Widodo, kalau udah muminatun, kenapa jadi muminin? Itu kan muminin itu mudzakkar muannas. Oh iya. Pak Widodo harus disegmented. Kita sedang belajar muannas. Pada saat muannas ada awalnya tun, jangan lagi berpikiran nyebrang lagi. Jangan ngambil, akhirnya kacau sendiri. Artinya masih bulat gitu loh. Ya. Jadi Nah, masih bulat seperti itu sekarang supaya bisa lurus seperti apa? Tadi kalau kita udah minatun, dua nasobnya mukminatin. Kemudian khofatnya juga mukminatin atau mukminatin. kasrohnya. Oh, Berarti mukminatin, coba dibunyiin dulu. Mukminatun, mukminatun, mukminatin, 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 mukminatin. mukminatin, Maksudnya mukminatin. dua itu tadi ada nasob, ada khofat, dua-duanya Khofat. tin dibaca. Ya, Nggak, supaya mukminatun, begitu juga muslimun. Coba muslimun, ataupun mukminun. mukminun, Kemudian mu- mukminin, 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 mukminin. mukminin. Kenapa kita baca dua kali? Karena itu ada yang nasob dengan khofat, Ya, ada yang fathah dengan ada yang kasroh. Nasroh. Ya. Terhunjam nggak nih Pak Widodo? Ya, ya. Ini baru lihat punyanya Pak Supriyono jadi baru Ya ini enggak. ya. Artinya ini kan kembali lagi pelajaran di awal. Kalau kita misalkan belajar nahu itu ada yang rofa, ada yang nasob, ada yang khofat atau kasroh atau majrur seperti itu. Itu juga sih majrur itu, kasroh itu, kemudian khofat itu seperti gitu. Jadi cuma dua kalau jama itu yang ada tuh namanya mu'minatun dengan mu'minatin. Tapi nasob dengan khofatnya itu untuk tanda A-nya itu dan tanda I-nya itu dia hatin mu'minatin. Sekarang saya jadi nggak jangan confuse lagi gitu loh harapannya. Iya, iya. Coba Pak Bagio untuk yang muslimun mudzakkar apa muannas? Mute. Masih nyupir. Masih mut. Mudzakkar. Mudzakkar. Muannasnya apa? Tadi muslimun apa ya? Ya. Muslimatan, muslimatan, muslimatin, muslimatun. Kalau tun ya tun semua. Nah, muslimatun. Muslimatun. Kalau jama yang muslimun jamanya apa? Muslimuna. Muslimuna. Itu untuk rofa. Kalau untuk nasob dan jar, untuk kasroh, untuk khofat apa? Muslimin. Muslimina. Kalau untuk yang I apa? Muslimina juga. Muslimina. Yang untuk A? Muslimatin. Untuk apa? Dia perhatikan, dia kalau jama dia tuh dikasih muslimin. Kenapa nggak ada cuma dua itu? Berarti yang muslimin itu milik nasob dan milik Dua-duanya ya. khofat. Yang mu'minuna dan mu'min,
Yang mukminin kenapa nggak ditulis lagi? Cuma zamannya apa dua? Ya dua. Oh, Lalu itulah untuk sekalian. yang ropa itu mukminun, yang nasab itu mukminin, begitu juga yang khofat mukminin. Nah, sekarang yang dari sini aja sudah ini belum? Artinya fahim tum. Ya, jadi khotbah itu dan nasab itu sama untuk jamaknya. Ya, Hmm. semuanya asro, muslimin, ini pajak. Bukannya kasrohnya, aini namanya. Ya nih jadi Oh, aini. Jadi kalau ina, kalau yang ini jadi kalau untuk ini ina. Kalau untuk musana aini, kalau ini ina. Betul. ini muslimah ini. Kalau ini bukan aini. Kalau ini ina. Muslimina. Nah, memang dicatat dulu ya. Kalau gitu harus nanti sampai di rumah dicatat dulu untuk yang nasab dengan untuk yang khofat itu hanya ada Sama ya, muslimina sama dia. muslimina. Pak Wid udah dicatat belum Pak? Masih dengarkan belum catat. Oke, yang jelas yang muminun udah dicatat tadi. Ya mulai ini apa? Yang ditanyakan ke saya tadi gak mau saya catat. Oke, dicatat. Yang mau catat dulu lah supaya ini ya. Artinya mukminun dengan mukminuna, mukminina. Itu seperti itu. Jadi kenapa dia munculin dua? Karena itu tandanya yang satu ropa, yang satu antara nasab dengan khofat itu sama. Mukminina. Seperti gitu. Terus Pak Pri, yang lainnya sambil nyatet, Pak Pri baca yang ini Pak. Wala Abidun, ana Abidun di situ itu abidum yang tiga Pak. abadum. Kenapa? Bukan yang dikasih apa stabilo hitam tuh, Oh, waduh. abu-abu. Abid. Yang tiga, Abidun, tiga. jamaknya abiduna. Pertama apa hurufnya baca dulu Pak. Abidun. Abidun. Jamannya Abiduna. abiduna. Oke, jamannya abiduna. Ini pada saat dia itu nasab apa Pak? Dan khofat. Abidina. 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 Pak Bagio paham ya? Ya, mudah-mudahan. Abiduna ada juga abidina. Kan gitu ya? Berarti sama dengan yang tadi, muslimin sama ya. Nah, Muslimin, sama. Kan namanya dia ini abidina, sama ya. abidina. Berarti yang Pak Widodo ina-ina lagi itu, nulis apa? yang ina-ina itu untuk nasab sama jar. Ya. Ya, yang Abid, inanya itu seperti itu. Inanya itu jar. untuk nasab dan jer. Berarti selain dari abiduna ada Abidina. abidina. Abidina untuk berapa? Sama Untuk jar. apa saja? Nasab dan jar. Nasab dan jer. Jadi seperti itu diingat ya. Kemudian Pak itu siapa Pak Widodo tuh udah nulisnya belum ya? Belum selesai. Oke, ditulisin dulu ya. Apa Kalau yang di tadi sini di ini itu polanya itu. Polanya fa'iluna, fa'ilina. Kan gitu. Jadi kita baru dikasih fa'ilu, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Tek tek tek. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Tek tek tek. Kan seperti itu ditamis itu. Tapi itu baru ropa. Dan itu juga baru mudzakkar. Sekarang muannasnya fa'ilatun, fa'ilatani, fa'il apa? Fa'ilatun kan begitu. Itu juga baru ropa. Sekarang ada nasab dengan
eh, khofat ataupun jer. Nah, samakan dengan yang ini. Tadi yang mu'minatun kan kita udah dapet tuh. Samakan semuanya. Seperti itu, nggih. Jadi nanti Pak ini jangan lupa, ini pelajaran awal. Pertama ropa, kemudian pada saat dia nasab dengan khofat itu berbeda ya. Kalau enak nasab dengan rofatnya sama, tapi perubahannya seperti itu antara ropa dengan yang keduanya tadi. Terus Pak Pri dibaca lagi Pak Pri. Wala ana abidum ma batum. Jadi kalau bahasa ini, kalau karena Al-Quran ini kita bacanya wala ana abidum ma kan gitu ya. Wala Abatum. ana abidum ma Ananya nggak panjang Pak. batum. Ya, oh Pendek anaknya aja. ada panjang ya. Panjang nggak panjang, langsung ah. Wala ana abidum ma batum. Iya. Jadi pada saat itu kenapa sih dibaca dum? Namanya Al-Quran itu kan beda bacanya dengan Antum. bahasa Arab umum kan. Pada saat kita kalau belajar bahasa Arab, wala ana abidun ma'abatum. Jadi unnya tetap un. Kalau di hadis kan begitu ya. Tapi kalau ini kita tahu Al-Quran, kita tidak. Langsung kita, ini bahasanya harus dibaca dengan bahasa Al-Quran. Wala ana abidum ma'abatum. Kemudian, apa yang bisa Bapak breakdown dengan apa yang barusan dibaca? Wala ana abidum ma'abatum. Gimana tuh breakdownnya gimana tuh? Wala Artinya, dan bukanlah saya penyembah apa yang kamu sembah, kamu sekalian sembah. ya. Abidun. Perhatikan. Abidun itu Terus penyembah kan? uraiannya apa tuh? Kalau uraian disuruh Breakdown. i'rab. Irab. Apri. Maksudnya disuruh nganu jamaknya gitu. Dipecah-pecah. Udah. Kalau ngabidun jamaknya Pak, Nafi, gitu Pak. Wanya, Wah, itu atop. baunya huruf atop. Pak, Nafi. Lanya huruf nafi. Nafia. Nafia. Ya, ya. Kayak itu Pak Brin, terus ya. Maksudnya gitu. Ananya apa domir? Pak Priano, ya. iya disuruh kayak gitu, suruh. Oh, saya apa ini? Iya. Wah, huruf atop, la, nafi, ana, domir ke-13. Terus abidun itu isim fa'il, mufrad, laki-laki. Ya. Kalau ma itu huruf nahi juga. Nafi apa nahi? Sebentar. Ma itu apa di sini? Bukan. Nafi juga. Jadi ma abatum. Apa? Nah, itu huruf aja. Kalau kita pusing ini itu huruf gitu aja. Huruf aja, bukan maupun Nafi, tapi ma. Apa? Artinya apa aja. Iya. Seperti itu. Jadi kalau antum temennya udah tahu. Kalau la ada la nafiyah adalah nasoba. Ingat ada la nasoba nggak Pak Pri? La itu ada la yang artinya jangan, ada yang artinya bukan, ada yang artinya la nasobal linakiroh itu yang Itu artinya apa tuh? Kalau la nasoba linakiro, la nasobnya nasob apa? Tidak artinya kan? tidak ya. Tidak. Kalau ada yang bukan, ada yang tidak. Yang Kalau sebetulnya la tasyum itu jangan. ada yang jangan, ada yang seperti itu. Ada yang
La-nya tidak merubah, tetap dia rofa misalkan. Artinya tidak. Oke, selanjutnya wala an, yang jelas abidun itu kan tadi ada berapa Pak Papri? Ternyata abidun kalau di Nah, abidun itu kalau dia menurut nahu itu ada berapa itu kata itu? abidun itu isim fa'il, itu kalau maksudnya kalau jamak apa? Pertama menurut ilmu sorob, ya kan gitu. Jadi kita udah belajar Ya, ilmu sorob dan belajar ilmu nahu ya. ya. Kalau abidun, kalau menurut ilmu sorot isim fa'il ini ada berapa hurufnya? Ah, berapa huruf maksudnya? Berapa Abid, kata maksudnya? Maaf, berapa kata? Maaf. eh, Abidun, abidani. oh Jadi gitu, berapa kata tuh? abidun, abidani, abiduna. Kalau Terus, mu'anas ya abidatun, abidatani, abidatun. oke. Maksudnya itu. Jadi biasanya kalau di sorop yang muncul segitu aja Pak. Dan ini rofa. Dan yang muncul kalau di sorop umumnya ropa. Kalau udah di nahu seperti kemasukan huruf jar itu namanya kalau udah kemasukan huruf jar udah kita udah belajar nahu. Jadi sekarang tahu apa perbedaan seperti tadi. Kalau menurut ilmu sorop berapa itu kata itu? Cuma 6 Pak. Yang ropanya aja muncul. Ya. Itu maksudnya tasrif isim fa'il gitu ya. Jadi abidun. Ya, ya bukan Kalau nggak tasrif lagi. Pokoknya Bapak berapa yang bisa dititeni? Berapa menurut ilmu sorop? Ilmu sorop itu yang ropanya oh, doangan. jadi Mudzakkar kalau dan yang muannats sudah nasab selesai. abidan, abida ini Bentar dulu. abidina ya. Kalau udah Bapak belajar nasob dan belajar hopat, itu Bapak berarti udah belajar nahu, ya. Supaya Ya, tahu perbedaannya juga. ya. Hah? Jadi pada saat belajar sorob, Bapak belajar sorob itu kan belajar kata. Ya. Pada saat kita udah belajar nasob, belajar hopat, kalau hopat itu karena ada huruf jar gitu ya. Atau mudhof ilai, atau apalagi Tapi jorob itu majrub. kan ada hubungannya. Jadi kalau rofa itu tasrifnya begini, kalau nasab tasrifnya begini, kalau jar tasrifnya begini, kan ada hubungannya itu. Ya sekarang kata yang tadi abidun itu menurut sorob ada berapa jumlahnya, menurut nahu ada berapa jumlahnya. Jadi Bapak membedakan antara nahu dan sorob, saya pertegas di sininya. Kalau Kalau sorob itu hanya 6. kalau Kalau untuk nahu tadi nasob dengan hopat itu masuknya ke nahu. Berarti ya, nahu ada berapa Pak? Gampangnya ada 18 nahu kan tapi dikurangi. nahu ya rofa nasab jar itu kan maksudnya. Kalau Iya. ya, Jadi ada berapa itu? ya 3 rofa nasab jar. Jadi 6 kali 3. Jadi 18 18 dikurangi berapa? dikurangi yang sama itu Nah, apa? Ada yang 2 sama itu mudzakarnya 2, dua mudzakkar, muannasnya 2 2. muannas Jadi ada ya. 4. Jadi 18 dikurangi 4 berapa? 14. 14. Alhamdulillah. Jadi menurut ilmu sorob ada berapa Pak tadi jumlahnya? Menurut ilmu 14 maksudnya. Menurut sorob. Oh. Kalau Itu kan menurut ilmu nahu. ilmu sorob ya 6 kali 3 18 itu kan. Nah ini juga Bapak nih. Kan kita lagi suruh niteni nanti perbedaan nahu dengan sorob Bapak tahu. Kalau nahu dengan sorob, kalau sorob Bapak cuma yang ropa saja. Kan ada 6 tadi. Ya. Ya, maksud Ya, saya ya. ngarahkan ke sana Bapak Oh, terpahami gitu nggak? maksudnya. Ya. Kemudian berdasarkan nahu, kan gitu. Kadang-kadang
berdasarkan nahu mah baru masukin nasab dengan itunya tadi 18 dikurangi yang sama jadi kurangi 4. Jadi 14 gitu loh Pak. Ini kita ketajaman fikir ini kita coba, saya mendalaminya seperti itu, mencoba supaya kita tahu antara tadi, antara tahu nahu sorof, jadi nanti tahu perbedaannya lebih detail. Ya. Di pemahaman saya kalau nahu itu ya rofa, nasab, jer. Nah, kemudian tasrifnya ini sorof. Tasrifnya itu ada 18 tadi yang sama 4 jadi 14. Itu sorofnya kalau saya, pemahaman saya. Jadi mungkin ini perlu dikoreksi. Oh iya, nggak apa-apa. Kan pada saat Bapak belum tahu itu nasab dengan khofat, itu nggak mengapa. Tapi setelah Bapak tahu nahu seperti ini, sorofnya seperti ini, kenapa? Gara-gara ada nahu. Kalau nggak ada nahu, Bapak nggak akan muncul nasab dan kalau nggak ada nahu, Bapak nggak muncul nasab dan khofat. Itu loh maksudnya. Nah, pengertian saya selama ini kalau nahu itu ya irob, kalau sorof itu ya tasrif, gitu aja. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Tapi ini dikembangkan. Nanti disuruh perbedaan antara nahu. Ya pada saat ada antara nahu, kenapa sih harus ada nasab? Nasab itu muncul kalau di susunan kalimat. Ya. Dia ada rofa, ada nasab, ada khofat. Kalau di susunan kalimat, begitu juga ada jazm kalau di fiilnya. Susunan kalimat itu kan termasuk nahu itu. Iya, makanya pada saat kata-kata nasab di mana Pak adanya? Nahu, Bapak. Ini suaranya masuk ribut nih. Pak, ini masuk lagi, siapa lagi enggak? Pak Widodo udah nulisnya udah Bapak. Jadi bisa saya tanya lagi nanti. Udah, cuman nggak yakin bener nggak yang saya tulis ini. Kenapa Mas? Saya nulis ini bener nggak, nanti ditanya lagi lah. Oke, makanya saya tadi dasarnya seperti tadi, mukminun, mudakar, mukminatun, muslimun, muslimatun. Jadi kalau muslimun, muslimatun, maaf. Awalnya gitu aja Pak. Ada suara masuk Pak Bagio, ya udah sampai belum? Tadinya saya mau menghunjamkan ke Pak Pri bahwa kalau kita belajar sorof itu doangan yang muncul. Tapi begitu belajar nahu, kan kita belajar akhir kata. Akhir kata itu waktu nasab beda, waktu majrur ataupun khofat beda gitu loh. Waktu jazm beda, itu larinya udah ke susunan kata. Muncul kelihatannya itu di susunan kata adanya. Tapi pada saat di kata doangan, ya cuma tadi yang ropa semuanya. Yang muslimun, kemudian muslimani, muslimuna, udah. Terus muslimatun, muslimatani, kemudian muslimatun. Cuma itu doangan Bapak. Namanya belajar kata. Kan gitu. Dan pada saat dia sudah nahu, kata itu berarti dia ngikutin ke nahunya, jumlahnya gitu loh. Tapi karena nahu kita itu, maksudnya terpahami Pak itu Pak? Iya. Ini yang kita bicarakan ini baru jamak mu'anas dan mudzakkar salim ya, yang taksir masih belum. Iya, gara-gara itu kan ada perbedaan. Gara-gara zakar mudzakkar ada perbedaan. Nah, kemudian yang dilanjutnya, wa ana minal muslimin wala antum abiduna ma'abud, udah kita anggap inilah. Kemudian wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin, apa tuh Pak? Wa atau ana dhamir 13, min itu huruf jar, al muslimina itu laki-laki banyak, muslimin banyak laki-laki. Jadi dibilangnya kalau udah ada jar majrur. Majrur ya. Alhamdulillah.
Kalau udah jejer majrur. Jadi di dalam susunan itu yang minal muslimin. Kalau pada saat kita kan belajar nih mubtada khobar, kalau di depannya itu ada isim, misalkan ana minal muslimin, saya golongan muslim, kan gitu. Jadi wa ana minal muslimin, wawunya huruf atop, ananya apa tuh Pak? Kalau kita belajar belajar apa? Nahu. Nah, ini jumlah apa tuh? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang mana? Kalau jumlah ismiyah kita ngelihat ada mubtada, ada Khobar. khobar. Kemudian kalau wawunya gimana? Jumlah bukan tuh. Wawunya singkirkan aja. Pokoknya dia namanya wawu atop, udah wawu penghubung. Gak usah dikutak-kutik lagi. Yang mulai daripada mubtadanya jadi yang mana Pak? Mubtadanya ana, khobarnya minal Ana. muslimina. Minal musliminya itu apa? Jar majrur. Iya, tapi sebagai apa kedudukannya? Sebagai Bap- mubtada khobar. Sebagai apa jadinya? Khobar. Khobar ya. Tadi mubtadanya yang mana? Ana Ana. Khobarnya yang mana Pak? minal muslimina. Minal muslimin. Jumlahnya, khobarnya jumlah apa itu? Jumlah, sibul jumlah. Sibulu Jar jumlah. majrur. Namanya apa? Jar majrur. Sibulu jumlahnya? Jar majrur. Jar majrur. Majrur. Itu udah tuntas Pak. Kalau Bapak udah paham sebegitu udah tuntas tuh. Ya. Jadi kalau kita belum sampai sana berarti kita belum sempurnanya di situ Pak. Ya. Jadi katakanlah kemudian baru setelah seperti tadi udah kemudian baru kita berangkat mengenai tandanya untuk melengkapi penyemurtannya lagi. Alamatnya apa? Ana mubtada itu apa tandanya Pak? Tanda harokatnya, tanda alamatnya? Rofa. Ropa. Ropanya kenapa di sini sukun Pak? Ana kan Mabni, sukun apa? Ana Tanda ana mabni. itu apa? Mabni itu kan Mabni. domir ke-13. Sekarang ana tandanya apa Pak? Ana? Fathah. Mabni ala atas apa mabninya dia tuh? Fathah fi mahali rafin. Bukan patah, jadi bentar dulu. Kita nggak suruh ngirob, ini aja. Dia domir ini ada yang mabni sukun, ada yang mabni ropa, ada yang mabni apa lagi? Misalkan jer. Nah, pada saat ana ini mabni apa nih? Mabni fathah atau mabni alif sih? Nah, kan yang di ujungnya apa, Pak? Yang Alif. di ujungnya alif. Alifnya itu a apa i apa u apa sukun? Pak A. Hah? Itu fi mahali rafin itu harusnya sukun, tapi karena mabni jadi ana, kan begitu. Enggak, yang ditanyanya alifnya itu apa tandanya? Kalau di sini sifat kah? Tapi gini Nah, Rof. Bapak sebentar. Masa alif nggak ada tanda kok di situ? Membacanya kan ana fathah. Oh, alif Bukan enggak ada di ananya tandanya. Pak. Nah, ini supaya Bapak tahu setiap yang mabninya itu di alifnya. Alifnya itu apa? Atas sukun, Bapak. Ya, jadi Dikasih kan tanda tadi sukun. fi mahali rafin kan. Jangan dulu, itu jangan dulu. Nanti kalau udah maksudnya kita belajar domir. Domir kan ada mabni. Ya, ya. Domir dulu, bukan ke sana dulu. Di domir, kuasai domir. Misalkan Ya, ya. antum itu dia mabni atas apa? Sukun. Atas sukun, karena mimnya tandanya Sukun. huruf terakhirnya dilihat Bapak. Kadang-kadang ini juga belum tahu kita nanti. Karena Bapak udah banyak ini, di sini Bapak perlu tahu. Jadi Bapak ya artinya bisa dapat. Setiap yang mabni itu dilihat di ujungnya, okay? Huruf di ujungnya. Kemudian misalkan ada lagi antuma. Itu antuma ataupun ya antuma itu mabninya atas apa tuh? Antuma. Alif. Coba tulis dulu Antuma. Huruf Alif terakhir lah. apa? Pertanyaannya. Alif.
di atas. Jadi berarti dia mabni ala uropa apa nasob atau hofat atau sukun. Nah, Tinggal ini yang dipilih. saya enggak tahu saya ini. Nah, sama dengan ana, coba kita lihat perbandingannya. Ana apa tuh alifnya? Ana harusnya sukun ya. Nah, tadi apa? Tadi jangan harus tidak ragu-ragu. Tadi apa dibilang? Tadi sukun tadi. Sukun. Sukun. Berarti dia sama enggak? Iya. Sama berarti sukun. Oke, ini untuk Pak Pri ya, yang lainnya kalau dengar alhamdulillah, tapi nanti kita ulang-ulangi juga. Tapi yang namanya mabni itu tetap seperti alladzina, alladzi saja dulu. Alladzi huruf kan itu mabni. Ini kita perlu pendalaman sekali. Nanti kebab di saat kita belajar kalimat akan tahu itu. Alladzi mabni. Itu huruf terakhirnya apa? Pak Bagio, huruf terakhirnya apa, Pak? Alladzi. Terakhirnya ya. Ya, ya-nya ada tandanya enggak? Alladzi patah. Kalau patah jadi alladziya, jangan begitu dong. Alladzi ya. Kalau patah kan a bunyinya. Itu alladzi saja. Berarti gitu. nggak ada tandanya lah. Kadang-kadang kan nggak ada tandanya. Artinya kalau tidak ada tandanya apa? Tuh sukun. Sukun. Berarti tandanya ya sukun ya. Mabni atas apa, Pak? Mabni atas huruf terakhir. Huruf terakhirnya ya mabni. Sukun. Mabni. Kalau mabni sukun. Mabni atas Sukun. Ala itu atas. Mabni dengan huruf mabninya apa? Sukun. Artinya mati di situ. Kemudian pada saat mati dia seperti kalau i jadi panjang. Seperti alladzi. Jadi kan jadi panjang kan? Jadi mabni itu. mati. Dia pada saat di tandanya kasroh sebelumnya. Panjang. Panjang nggak Pak Bagio? Panjang. Ya, begitulah. Yang namanya mabninya berarti mabni sukun. Kemudian kalau alladzina, Pak Pri. Mabni atas apa tuh? Alladzina. Alladzina. Huruf terakhir itu kalau apa? jamaknya nasab apa? Dengar dulu. Jangan dulu ke sana. Ini dari huruf-huruf. Alladzina huruf terakhir apa? Fathah, tapi itu kan kalau menurut nasab atau jar itu. Jamak. Enggak gitu, Pak. Ini kita lagi belajar mabni. Didalamin di antaranya mabni lah. Artinya alladzina tadi pada saat alladzi dia mabni sukun. Huruf terakhirnya apa ya? Sekarang alladzina huruf terakhirnya apa, Pak Pri? Nah fathah, tapi kan itu sebetulnya ya itu. Aduh, Bapak, jangan dulu ininya dulu, Pak. Alladzina. Jadi alladzina kalau Bapak bilang kan ya alladzi karena jamak ya kan? Ya. Jadi huruf terakhirnya ya enggak, tapi dia tidak begitu, ya-nya dilupain, Pak. Jadi dia yang belajarnya huruf ya itu. Kalau alladzina tanda-tanda misalkan tanda-tanda ininya adalah ya. Ya tanda alladzani, alladzina, alladani, alladzina kan gitu. Tandanya ya. Tapi tanda mabni ini yang kita bilang tanda mabni. Fathah. Ada tanda jama, ada tanda mabni. Terpahami, Pak? Ya. Kalau tanda mabni itu tanda yang dilihat kan misalkan Bapak tulis alladzina, alladzini atau alladzinu kan gitu. Oh gitu. Ya. Fathah. Jadi dia larinya patah atau nasab ya. Jadi maksud saya kita belajari yang gini-gini juga kadang-kadang kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kita belum tahu, belum ada yang nanya kan gitu ya. Nah, pengertian saya kan dari aladzi itu kalau jamak aladzina itu
nganunya tambahnya ya gitu loh. Iya betul, betul nggak salah. Tapi itu tanda apa? Tanda jamak. Sedangkan Iya. tanda mabni itu kan beda-beda, Bapak. Ya, ya, ya. Ini yang masih rancu. Bapak jadi sekarang Bapak udah tahu ada tanda jamak, ada tanda mabni, ada tanda nasob, ada tanda ropa, ada tanda hopat, ada tanda jajem kan. Nah, kita sedang belajar nih teknik tanda-tanda Bapak sebenarnya. Iya, iya. Jadi gitu. Bahasa Arab gundul kita sedang mempelajari tanda-tanda. Jadi kalau disuruh kasih harokat, kita tahu seperti alladzina amanu, tidak alladzini amanu, tidak di situ. Karena nanti tanda-tanda itu saat dibacanya berbunyi walaupun gundul kan gitu kan. Ya, ya. Bagaimana Pak Bagio, jelas? Masih agak rancu istilahnya, masih Oke, nggak apa-apa. Ini namanya masih bulat. Ya. Kenapa? Bulat, ya. Karena kalau ada yang mabni, kenapa sih ada yang mabni? Ada yang mabni, ada mu'rob kan gitu. Kita bongkar itu. Ya, mabni, ya. Kalau mu'rob itu dia dikasih dikasih tanda, dia berubah semuanya. Ada tanda nasobnya, tanda ropanya, tanda jarnya. Tapi Pak Fabri, kalau Pak Fabri udah jelas ya. Nggak apa-apa, yang penting salah satu aja dulu yang jelas. Insya Allah. Kelasnya masih di bawah jauh nih, aduh. Oke, kita sih nggak apa-apa nih. Maksudnya ini sebetulnya kadang-kadang kita mau nanyain kan yang namanya fi mahali kan gitu. Mabniun fi mahali kan gitu. Gara-gara ada Masih kata-kata seperti jauh itu saya menurut ungkapkan. Tapi ini terlalu jauh, kita nggak ke sana. Yang Iya. penting tadi yang penting untuk Pak Bagio, Ya, dia tahu mudzakkar dan muannas, ya gitu aja. mufradnya dan jamaknya. Yang nasobnya juga. Ya. Yang ropa, yang nasob dan hafad. Ya. Kalau Itu dulu, aja tanda-tanda itu yang kita mau. dulu Ya, yang saya nanti jadi bingung itu gini, aladhi itu tunggal, jamaknya aladina, tandanya ya. Jadi nunnya kok nggak direken, kenapa itu? Tanda iya, jamak. nggak Ya. direken itu kalau dibilang dia udah mabni, mu'rob, itu pasti kereken, Pak. Nah, tanda jamaknya kan ya itu, nunnya kan nggak direken. Betul. Tanda zamannya ya, tetapi pada saat kita bilang mabni dan mu'rob, Direken. direken. Nah, Ya, itu itu. yang kadang-kadang bikin rancu. Oke, sementara ini kita lupakan dulu Pak Pri. Yang penting Ya. Pak Pri udah tahu bocoran. Itu Kalau kelasnya lupa nanti jauh, kita ingetin kelasnya. lagi. Tinggal Kelasnya Pak Widodo. Pak Wid. Sampun Pak Wid. Ya, Oke, Pak Wid, yang paling penting seperti tadi, ternyata yang namanya mudzakkar dan muannas itu punya masing-masing tanda ya. Kalau tandanya itu hanya, jadi masing-masing punya tanda. Tandanya itu ada tanda ropa, ada tanda nasob, ada tanda khofat. Untuk isim loh, isim tuh. Nah, kita bicara isim nih. Kemudian ada mudzakkar dan muannas. Kita harus tahu breakdownnya dulu pada saat mudzakkar. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah itu. Begitu nasab, musliman, muslimaini, muslimina. Kemudian waktu khafat, muslimin, muslimaini, muslimina. Jadi ada yang sama, untuk jamannya tuh sama, ya. Kemudian untuk musananya juga sama, kan gitu. Kesimpulannya untuk nasab dengan khafat itu sama. Pak Widodo, ini insya Allah terpahami ya. iya, Nah berarti waktu Pak Widodo bilang misalkan nanti ditanya nasabnya apa? Kalau muslimin, kalau muslimun itu nasabnya apa? Nasabnya itu ada nasab mufrad, ada nasab musanna, dan ada nasab jamak. Betul nggak seperti itu? Ya. iya. Udah kalau seperti ini nyambung nggak nih?
Ya ini sama dengan yang ditulis Pak B kemarin. Yang muslimun, Oke, iya. Tapi yang muslimani. penting pertanyaannya terpahami nggak? Ya, ya. Ada rofa, ada 6. Setiap tanda ropa, nasob, dan khofat itu ada 3. Yang Ya, pertama ropa, yang muslimun, muslimani, muslimuna. Kan beda-beda tuh. ya, Ya. muslimani, muslim. Alladzi, alladzani, alladzina. Itu kan beda-beda Ya. tandanya. Makanya berarti tandanya ada 3. Tetapi kadang-kadang tanda yang 3 itu untuk ropa, nasob dengan khofat ada kesamaan. Yang 2-nya sama, yang jamaknya sama gitu loh Pak. Jadi Ya. ternyata dari yang mestinya tandanya 3 kali 3 itu 9, 3-nya itu pertama rofa kan 3, nasob itu 3, kemudian yang khofat juga 3. Betul nggak? Nyambung nih yang seperti ini. Ya, ini udah Ya, saya tulis pada ini. saat 3, 3, 3 berapa? 9. 9. Tetapi actualnya karena ada yang sama, seperti misalkan muslimah ini, untuk yang musana tuh muslimah ini yang nasob, untuk yang khofat muslimah ini juga, berarti kita hitung cuma 1. Begitu juga waktu jama, yang nasob dengan khofatnya sama, muslimina, muslimina, kita anggap 1. Jadi tidak jadi 9. Jadi 9 dikurangi berapa tuh tadi? 2. Jadi tinggal tuh bukan, 7. maksudnya yang tadinya dia itu 3 mestinya, tapi jadi 2. Kan gitu ceritanya. Yang Al-Fatih itu jadi yang tadinya mestinya 9 dikurangi 2 jadi 7. Seperti itu. Kalau pusing nggak apa-apa sementara. Tapi nanti insya Allah Udah nggak. saya tulis sih Pak. Ini kalau ini udah saya tulis. Kalau ada tulisan bisa ngerpek sih saya. Iya memang kadang-kadang kalau bedanya kalau sudah ini Pak Pri, memang harus pakai whiteboard ya saya ya. Harusnya kan pakai whiteboardnya ini mestinya kalau Pak Pri nggak pakai, saya bisa pakai ya Pak Pri ya. Bisa aja, kalau mau silahkan. Ini kan saya tutup, stop share. Nah, terus kalau mau nge-share silakan monggo. Kalau Kan saya munculnya di chatting. bisa, kalau di WA tak share bisa. Kalau di ininya nggak ada Pak. Saya nggak bisa nulis kalau Bapak yang muncul 1, tinggal 1 aja, kesempatannya cuma Kan 1 kan. ada whiteboard itu. Oh iya. Whiteboardnya ketutupin. Enggak, whiteboard di HP. Iya Pak. Tapi saya ngambilnya kan itu dari kalau saya apa Pak? Kalau saya ini kan ditutul ya. Itu kan mestinya muncul. Kalau saya tutul mestinya muncul kan? Ya. Itu nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena Bapak yang pakai belum Enggak, ini dimatiin. sudah enggak, saya sudah stop share ini. Stop ya? Sudah. Kan biasanya Bapak ada yang tanda itu Pak. Tapi Bapak muncul kameranya yang mana Pak? kamera HP. Partisipan. Pak Priyadi, kameranya kamera HP. Kamera HP kan goyang-goyang terus. HP yang di bawah itu dinunul kan nanti muncul pilihan-pilihan, ada whiteboardnya itu. Iya di bawah ini kan muncul. Whiteboard. Mulai dari muncul apa namanya stop. Muncul dari mute, stop video kan gitu kan. Ada anunya itu, whiteboardnya itu. Chatting, reaction kan gitu yang munculnya. Ya. Begitu kita tutul nih Bapak nih. Tuh. Ya. Tapi begitu saya tutul malah nggak muncul. Kemarin waktu ini muncul, ada kesempatan untuk ditutul di situnya, sekarang nggak ada. Bapak munculnya apa di situ? Kotak hijau bagikan itu loh Pak ada. Nah, yang hijau. Yang hijau kok saya nggak ada. Loh, kok nggak ada sih? Ada Pak mestinya Pak. Mestinya ada. Nah, contohnya begini nih loh.
Ini ada ini di HP ini. Ya, tapi muncul yang hijau dulu, Pak. Begitu saya Ya. tutul tuh harus muncul yang hijau. Ya. Saya Itu. nggak keluar. Oh. Kalau ini ada ini. Jadi mau dihapus juga bisa. Terus mau teks juga bisa. Nah, mau nulis apa gitu. Iya, baca di situ. Oke, kalau sementara nggak apa-apa. Sementara kemudian yang berikutnya ini ada apa? Yang kemunculkan kembali Pak Pri, yang halaman 16. Halaman 16. Ya. Nah, ini yang paling bawah. Ya, terus bawah. Ya, naikin. Udah up. Ini kita belajar yang keempat itu belajar tentang huruf ma. Huruf ma kita udah mengenal mempunyai 3 arti. Yang pertama la a'budu ma ta'budun mempunyai arti sesuatu apa-apa yang tidak aku sembah apa yang kalian sembah. Dan gitu. Allamallahul insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Apa yang tidak tahu itu sebetulnya seperti itu saja. Apa yang dia tidak tahu, arti manusia yang tidak tahu. Kemudian yang kedua artinya tidak. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah golongan musyrik. Di sini artinya atau tidak atau bukan. Yang ketiganya masmuk. Siapa namamu atau apa namamu gitu kan. Apa namanya kan gitu. Kalau untuk manusia yang ditanya hidup siapa? Apa? Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk binatang apa? Selain daripada manusia. Kalau manusia ditanya apa? Masmuk siapa namamu? Kenapa bukan man ya? Siapa kan man? Nah, ini enggak arti maksudnya arti untuk selain ma ada juga man. Seperti kemarin kan man yasrobul kohwa gitu. Siapa yang minum kopi kan gitu ya? Ya, Yang ya. pelajaran hari Jumat kan ada man. Tapi Kalau kita nih untuk yang saya mengungkapkan pengalaman saya itu ma itu untuk ghairi akhil ya. Kalau yang man itu yang akhil ya. nah diantaranya seperti itu juga untuk masmuk nama itu berakal nggak? Oh, itu yang jadi bukan bukan orangnya ya. Itu nama itu Bukan. Nama itu meskipun berakal nggak? nama Enggak. orang itu termasuk tidak berakal ya. Iya, ya seperti itu. Pada saat man yasrobul kohwa, siapa yang sedang minum kopi? Itu yang ditanya siapa? Bukan nama, Orang-orang tapi yang berakal yang ditanyakan. orangnya yang minumnya tuh karena ada pekerjaan dia lakukan. Iya, Oke, ya. jadi di situ Pak Pri ya. Ya. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan oleh yang bekerja kan bukan orang berakal. Dia berakal seperti itu. Nah, kemudian mal iman bukan berakal, doiro akli. Begitu juga mal Islam ya Pak Pri ya. Jadi di sini artinya kata kalau untuk nama orang karena orang itu berakal, jadi dia dikasih maksudnya emaknya siapa, bukannya apa. Dari sananya begitu, masmuk siapa, maksudnya tuh takon orang yang berakal. Oh siapa gitu. Jadi tidak apa namamu, boleh juga nggak? Apa namamu? Sebenarnya sih boleh juga sih, tapi nggak biasa dipakai ya. Ya, ya. Artinya kan untuk menanyakan apa namanya ya, ma ismihi misalkan, apa namanya, ma ismuhu, maaf kalau ininya ma ismuhu. Kalau kita udah nanya pohon-pohonan apa, misalkan kita megang pohonan nih atau megang kursi di sini nggak boleh
apa namanya nih kan Mas Muk, apa namanya kan gitu. Emangnya yang punya nama itu manusia saja kan tidak, yang tidak berakal juga ada. Misalkan kita pegang dinding, Mas, Masmu apa Mas Muhu apa namanya kan gitu. Apa nanya Mas Muhu, apa nama dia nih yang kita pegang, kita bisa. Apa nama biasanya tidak pakai hu tapi mahada gitu ya, maaf. Kemudian mahadihi kan gitu kalau untuk yang itu kan. Mahada tidak Mas. Oh, seperti itu rupanya, maaf. Jadi tidak pakai isim nama. Tapi kadang-kadang bisa berpeluang dia apa namanya itu? Mahada, madalika. Ternyata enggak. Ismu mohon maaf, ismu itu tidak digunakan untuk yang tidak berakal, Pak Pri. Kecuali mungkin ya tidak seperti tadi. Mohon maaf, kembali lagi ternyata keliru kita. Seperti itu. Baterai lobet, oke. Masih 22. Pak Bagio tolong ditulis ya. Sementara belum bisa nyulik, aku masih di mobil. Oh, masih di mobil. Oke. Kemudian pada saat wama ana minal musyrikin, di sini dititeni kadang-kadang Pak Pri, kalau udah Pak Pri udah bisa niteni apa namanya jumlah ismiyah, titeni aja. Kalau yang belum, seperti tadi kita belajar masih di sekitar sorob saja dulu. Ya, kalau nahu disinggung-singgung seperti nasob dengan obat dicoba dikembangkan, artinya diingat-ingat seperti itu. Kita ada ada PR sih. PR-nya kan udah saya share di itu. Besok dilanjutin aja PR-nya untuk ditulis. Tapi sebelumnya memang lupa saya memberikan kesempatan nulis ya. Kalau di online ini lupa, saya juga nggak nulis di mana, di whiteboard. Nantilah kalau saatnya. Kok ini nggak muncul yang hijau Pak Pri di saya sih. Ditutul dulu nggak muncul. Biasanya ditutul Nggak dulu muncul baru Pak. muncul. Eh? Iya. Biasanya kan cuma ditutul terus muncul, ini malah enggak. Iya. Iya, iya. Yang sedangkan semuanya komplit. Yang tanda pensilnya juga komplit. Ganti Biasanya laptop dia aja. adanya Ganti laptop aja. oh, ganti ya. Iya iya benar. Terima kasih. Kan di situ ada mute, ada stop video Pan masih ya Pak ya? Iya, iya. Ada chatting, ada reaction seperti itu. Masih dipakai sama anak. Laptopnya karena nggak dipakai malah dibawa lagi. Seperti Iya. itu. Nanti kita hadirkan lagi insya Allah. Memang mestinya udah pakai, jangan pakai ini, pakai laptop ya. Nanti tak kasih tahu anak-anak supaya disiapin. Iya. Ya alhamdulillah, mungkin sementara saya akhiri di sini ya. Tapi yang tadi itu yang nomor 17 itu tolong dijawab itu. Kemudian dibaca-baca sebelumnya huruf-huruf apa saja seperti itu. Arti bagian kelima. Jadi dilihat dulu seperti ada al-islamu dinullah kan gitu, inna dina indallahil islam, kemudian inna indallah, kemudian li kitab, banyak nggak dikasih harokat kan gitu ya, harokatnya kira-kira apa kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang belajar Pak Tolib itu di situ tuh digayet, dan ini harusnya udah bisa dijawab kan gitu ya. Li kitab apa, kitabin, kitabun, kitaban seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu sih nggak usah ini kan besok kita bahas di pekan berikutnya. Sedangkan yang latihannya dijodohin aja tuh ya. Pak Widodo ya. Pak Bagio, tolong dijodohkan ya. Yang Ditulis. kita lihat. Tapi ditulis ya. Insya Allah. Insya Allah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, matur nuwun Pak Pri, Pak Widodo, Masih Pak Pak Pri. Bagio ya.
Itu dulu pada sehat-sehat ya, berkah. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.